kemudahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita masih boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kita mau belajar kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita boleh bersama-sama belajar kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita mohon pimpinan kepada Tuhan. Biarlah kiranya Allah Maha Kudus yang boleh senantiasa menyertai kita, sehingga kita boleh mengerti apa yang menjadi maksud dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh dapat menikmati hari yang baru, kekuatan yang baru, berkat yang daripada Tuhan, dan kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu dengan segenap kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau menyerahkan setiap hati kami untuk kami boleh datang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau sucikan, Kau layakkan kami untuk kami boleh datang menerima berkat yang daripada-Mu. Kami menyerahkan setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Baik setiap kami yang pagi hari ini ada di gereja, maupun setiap kami yang pada kesempatan pagi hari ini masih ada di rumah untuk beribadah secara mandiri. Karena melihat situasi dan kondisi yang ada, Tuhan boleh senantiasa terus menyertai kami, sehingga kesempatan pagi hari ini Tuhan kami pun boleh merasakan berkat yang daripada-Mu. Kami serahkan pagi hari ini Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Bagian firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Kita akan buka bersama-sama. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Kita akan perhatikan bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sekali lagi, hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu ini kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kita menjaga kualitas hubungan kita dengan Allah kita. Bagaimana kita harus hidup semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tentunya kita sebagai orang-orang yang percaya ini menjadi satu hal yang harus ada dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya sekedar formalitas, tetapi kegiatan peribadatan kita ini menjadi satu tanggung jawab kita, ini menjadi satu kebutuhan kita. Kalau saya sering sampaikan, ibadah kita, kehidupan kerohanian kita ini ibarat satu kebutuhan kita, sama seperti makan dan minum. Tidak usah dipaksa, tidak usah diperintah. Waktunya lapar, waktunya haus ya makan ya minum. Ini menjadi satu hal yang harus ada dalam kehidupan kita. Pagi ini kita mau belajar bersama-sama, diambil dari bagian firman Tuhan ini, dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Saya beri judul kemerdekaan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini, bulan Agustus, bangsa kita memperingati 75 tahun kemerdekaannya. Artinya ketika kita berbicara kemerdekaan berarti berbicara tentang kebebasan, terbebas dari belenggu penjajahan, terbebas dari perbudakan bangsa asing, dari negara-negara lain. Bangsa kita sudah 75 tahun merasakan kemerdekaan. Nah, seringkali ketika berbicara tentang kemerdekaan, berbicara tentang kebebasan, seringkali dibarengi dengan satu hal, yaitu euforia. Rasa yang meluap-luap dari dalam diri. Karena merasa, oh aku sudah bebas. Merasakan kesenangan, ada sukacita. Nah, ini yang dirasakan bangsa kita. 75 tahun kemerdekaan. Lepas dari penjajahan bangsa asing. Tapi itu kemerdekaan secara jasmani, artinya secara apa yang kita rasakan sebagai warga negara Indonesia. Pagi hari ini saya berjudul bagian firman Tuhan ini kemerdekaan di dalam Kristus. Kemudian apa bedanya antara kemerdekaan bangsa ini dan kemerdekaan di dalam Kristus? Wong ya sama-sama merdeka, Pak.
Kalau kita perhatikan bersama-sama dalam bagian firman Tuhan pagi hari ini, kembali kita perhatikan, di sana dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka. Rasul Petrus sampaikan kepada orang-orang pada waktu itu, hiduplah sebagai orang yang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Stop, dari sini kita sudah tahu, saudara. Apa maksud dari Rasul Petrus? Rasul Petrus mau menunjukkan bahwa hendaklah kamu itu hidupmu menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang bebas. Tetapi apa di sana dikatakan, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Artinya bukan seperti orang yang menyalahgunakan kebebasan. Nah, ini menjadi, dari sini pun kita tahu, saudara, perbedaan antara kemerdekaan di dalam Kristus dan kemerdekaan secara dunia. Kalau kemerdekaan secara dunia dibarengi dengan euforia karena merasa sudah bebas dari penjajahan, tetapi kemerdekaan di dalam Kristus, di sini Rasul Petrus ingatkan kepada kita bahwa hendaklah kamu menjadi orang yang benar-benar merdeka. Bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan. Artinya tidak menyalahgunakan kebebasan yang diberi untuk menutupi hal yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pemercaya yang lahir baru, kita sesungguhnya sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Artinya dibebaskan dari kehidupan lama kita melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ini loh titik balik dari kemerdekaan yang kita rasakan, kebebasan dari belenggu dosa. Kita dikatakan sudah tidak lagi menggunakan perhambaan. Kalau kita perhatikan Galatia 5 ayat yang ke-1, kita perhatikan bersama-sama kitab Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Ini merdeka di dalam Kristus, merdeka di dalam kekristenan. Jangan mau kita terus dipakaikan perhambaan. Dalam kitab Galatia dikatakan apa? Karena itu berdirilah teguh. Ketika kita sudah menerima kemerdekaan yang daripada Kristus, berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Yang memperhamba kita, Bapak Saudara tahu yang dikenakan di sapi, Bapak Saudara, di lehernya sapi. Sebenarnya tujuannya untuk meringankan beban. Tapi di balik itu ada beban yang begitu besar. Ini menjadi gambaran dosa. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Galatia 5 yang ke-1 ini memperjelas bagian firman Tuhan pagi hari ini, bahwa hendaknya kita teguh, kokoh ketika kita menerima kemerdekaan yang daripada Tuhan. Kemudian, apakah arti kemerdekaan yang sesungguhnya? Kalau seperti itu, apa arti kemerdekaan yang sesungguhnya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengira kemerdekaan berarti bebas berbuat apa saja, bebas melakukan semau saya. Lalu dia sudah merdeka, sudah bebas, ya berarti sakarep-karepku, sesuka hatiku. Banyak orang berpikiran demikian ketika berbicara kemerdekaan. Apakah benar demikian? Kemerdekaan seringkali disalah mengertikan, disalah artikan sebagai satu kebebasan yang seluas-luasnya tanpa mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada. Apakah benar demikian? Baik saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita, yang diberikannya dengan hal yang positif. Merdeka bukan berarti kita bisa hidup semaunya sendiri, sebebas-bebas yang kita inginkan. Bukan seperti itu. Sebab merdeka di dalam Kristus berarti kita harus tetap taat sebagai hambanya yang berjalan di dalam kebenaran. Kalau kita perhatikan 1 Petrus 2 ayat yang ke-16 tadi dikatakan apa? Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, ini inti kemerdekaan yang sesungguhnya. Artinya bebas bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Ada aturan, ada norma-norma yang harus ditaati. Ada batasan-batasan yang harus dijaga.
saudara yang dikasih Tuhan, kata merdeka ini mempunyai arti bebas dari pengaruh orang atau negara lain dan berhak menentukan kehidupannya sendiri, bebas dari orang atau kelompok lain. Memang benar demikian. Artinya apabila sudah merdeka dari pengaruh dosa atau belenggu apapun, maka seharusnya kita menggunakan kemerdekaan yang boleh ada dalam kehidupan kita itu untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kemudian membangun kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, memperkokoh diri kalau dikatakan dalam Galatia 5 tadi. Merdeka berbicara tentang pengendalian diri kita, saudara. Hasil dari Roh Kudus, buah-buah Roh. Ini menjadi satu-satunya dasar pokok kebebasan. Artinya bebas tidak sebebas-bebasnya, enggak, tapi berbicara tentang pengendalian diri. Kalau kita perhatikan dalam Galatia 5 ayat yang ke-18, kita perhatikan kembali. Kita buka kembali Galatia 5 ayat yang ke-18. Apa yang firman Tuhan sampaikan? Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh kamu, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, Roh Kudus ini menjadi dasar pokok kebebasan kita, pengendalian diri kita. Kemerdekaan, kebebasan berbicara tentang pengendalian diri kita. Artinya ketika kita menerima kemerdekaan yang daripada Tuhan, ada satu hal yang harus dipertanggungjawabkan. Bukan malah menggunakan kemerdekaan dan kebebasan itu dengan semena-mena, dengan semau hati kita, tidak bertanggung jawab. Tetapi justru sebaliknya itu, ketika Tuhan izinkan kita menerima kemerdekaan yang daripada Tuhan, bebas dari belenggu dosa, bebas dari perhambaan, artinya ada satu tanggung jawab yang harus kita emban. Bukan malah seenak-enak diri kita sendiri. Bukan berarti kita bisa semaunya lagi berbuat dosa kembali. Aku sudah bebas, aku sudah merdeka. Tetapi justru menyampaikan kabar baik itu kepada orang-orang yang belum menerima. Ini menjadi tanggung jawab kita agar semakin banyak orang yang dimerdekakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan pagi hari ini membenarkan cara hidup kita sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Supaya dalam kebebasan tersebut kita tidak melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan mengatasnamakan kemerdekaan, aku sudah bebas, aku sudah dimerdekakan, berarti tidak, bukan seperti itu. Tapi justru kemerdekaan yang oleh Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita ini berbicara tentang pengendalian diri kita. Merdeka atau bebas tetapi memiliki sebuah keterbatasan. Ada batasan-batasan yang harus ada supaya kita tidak kembali terjajah atau kembali masuk di dalam belenggu dosa dan maut. Merdeka bukan berarti kita dapat berbuat semau sendiri. Sebab di dalam kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus, kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan, kita dituntut supaya tetap taat sebagai hamba-Nya. Ayat yang ke-16 tadi dikatakan apa? Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hamba Allah, abdinya Allah. Artinya ada tatanan yang harus dijaga, ada batasan-batasan yang harus dijaga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita minggu ini. Menjadi pesan bagi Tuhan dari Tuhan bagi kita pagi hari ini. Sebagai umat yang telah dimerdekakan oleh Kristus lewat kematiannya di atas kayu salib, ada tanggung jawab yang harus ada dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita tampil sebagai orang-orang yang turut memerdekakan orang lain dari segala belenggu dosa. Bukan hanya kita menikmati saja kemerdekaan kita, tapi mari kita menjadi agen-agen berkatnya Tuhan. Kita bawa orang-orang yang ada di sekeliling kita yang masih terjajah oleh dosa, terbelenggu oleh dosa, mereka menikmati kemerdekaan yang daripada Kristus. Artinya di tengah arus dunia yang begitu deras, di tengah arus dunia yang begitu kuat, akan ada begitu banyak orang yang akan terbawa oleh arus tersebut apabila tidak sungguh-sungguh berjalan di dalam dasar yang kokoh. Apabila tidak memiliki penguasaan diri, pengendalian diri,
menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, mereka akan membawa dirinya, membuat dirinya kembali terbelenggu dan terbawa kembali oleh arus yang deras. Dunia ini kejam, saudara. Bapak Ibu Saudara, hari Rabu yang lalu dari bagian firman Tuhan yang boleh kita pelajari bersama-sama, saya sampaikan bahwa dunia ini walaupun secara kasat mata dengan segala keistimewaannya, dengan segala kemewahannya, sepertinya satu hal yang luar biasa, tetapi pada dasarnya dunia ini menjadi gambaran dunia yang gelap, saudara. Karena ketika kita tidak mampu memiliki penguasaan diri dalam kehidupan kita, dunia menawarkan hal-hal yang membuat kita seringkali jatuh ke dalam belenggu dosa. Artinya, ketika Tuhan izinkan kemerdekaan itu ada dalam kehidupan kita, ada tanggung jawab yang harus kita emban. Nah, pagi hari ini menjadi pesan Tuhan bagi kita. Apa yang harus kita lakukan agar tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya dan saudara? Ada dua pesan penting pagi hari ini yang mau kita pelajari. Bapak Ibu Saudara, ada dua pesan penting yang mau Tuhan sampaikan kepada kita pagi hari ini melalui bagian firman Tuhan kita pagi hari ini. Apa dua hal penting itu? Apa yang harus kita lakukan agar tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan? Yang pertama, kita perhatikan 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Sekali lagi, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tapi saudara, ini menjadi pesan Tuhan yang pertama dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Apa yang harus kita lakukan agar tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita? Yang pertama, memiliki cara hidup yang baik, cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-12, Rasul Petrus mengingatkan kepada orang-orang pada waktu itu memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apa? Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan apa? Memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ini menjadi pesan Tuhan yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu apa? Memiliki cara hidup yang baik, memiliki cara hidup yang benar, cara hidup yang berkenan di hadapan Allah. Jika kita perhatikan di sini, Rasul Petrus mengingatkan kepada sebagian besar orang Yahudi yang sedang merantau di daerah Asia Kecil pada waktu itu, agar sebagai perantau di negeri orang, sebagai pendatang di negeri orang, mereka harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang melawan jiwa. Ini menjadi satu hal yang pasti, saudara, yang harus ada pada waktu itu. Karena secara otomatis ketika seseorang masuk di daerah yang baru, selain dia harus mengetahui budaya setempat, dia juga harus pandai menjaga diri, menguasai diri. Minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bagaimana menjadi duta besar kerajaan surga. Artinya ketika menjadi seorang duta, bukan hanya sekedar menjadi wakil, bukan hanya sekedar mewakili, tapi ketika seorang duta itu masuk ke dalam satu wilayah yang baru, di dalam satu kerajaan, satu negara yang baru, artinya bukan hanya sekedar tahu budaya di sana seperti apa, tapi juga harus mawas diri, menjaga dirinya sendiri, mempertahankan budaya yang ada sehingga tidak mudah terjerumus ikut arus yang ada di tempat yang baru. Itu pun yang disampaikan Rasul Petrus kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, yang mereka sedang merantau di daerah Asia Kecil, agar sebagai perantau di negeri orang, mereka harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang melawan jiwa. Alkitab katakan peperangan kita bukan melawan apa yang ada di dunia, tapi melawan darah dan daging, penghulu-penghulu dunia. Bapak saudara, lebih dari itu, mereka harus berbuat baik di antara bangsa yang bukan Yahudi, bukan hanya baik kepada sesama mereka,
Tapi mereka juga harus mampu merangkul orang-orang yang ada di sekeliling mereka walaupun itu berbeda. Kenapa kok demikian? Mengapa kok demikian? Karena sebagai bangsa Yahudi itu merupakan bangsa pilihan. Mereka adalah bangsa pilihan yang harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Bangsa yang dipilih Allah. Artinya bukan hanya sekedar mau menerima saja, tapi mereka juga harus menjadi saluran berkat, menjadi agen-agennya Allah, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Artinya sebagai umat yang menyandang status sebagai bangsa pilihan, tentu saja mereka harus menjaga diri mereka dengan baik. Bapak saudara, kemerdekaan bukan hanya berbicara tentang kebebasan, tapi berbicara tentang pengendalian diri. Kemerdekaan juga berbicara tentang pengendalian diri. Pengendalian diri ini hasil dari penguasaan Roh Kudus. Artinya menjadi satu-satunya dasar yang pokok dari kebebasan. Itu yang harus ada ketika kita memiliki kemerdekaan yang daripada Kristus itu sendiri. Itu yang harus ada pula bagi bangsa Yahudi pada waktu itu. Sebagai bangsa yang menyandang status bangsa pilihan Allah, tentunya mereka harus menjaga diri mereka dengan baik. Harus bersikap santun, harus bersikap sabar dan sejenisnya agar mereka menjadi teladan. Itu yang disampaikan Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu, di mana mereka sedang merantau di wilayah Asia Kecil. Bukan hanya mereka masuk begitu saja, tidak, tapi mereka juga harus mampu merangkul orang-orang yang ada di sana, memiliki cara hidup yang baik, sehingga orang-orang yang ada di sana pun mampu melihat, oh ini loh orang-orang kepunyaan Allah. Bukan hanya sekedar menjadi pendatang yang masuk, oh merasakan kebebasan begitu saja, tidak. Tapi ada satu hal yang harus dipertanggungjawabkan, karena membawa nama Allah. Sama halnya pelajaran kita minggu yang lalu, menjadi duta kerajaan surga. Keberadaan seorang duta itu mewakili kerajaan mana yang mengutus dia. Artinya ketika kita menjadi warga kerajaan surga, artinya kita harus membawa sukacita surga dimanapun kita diutus. Mengabarkan Injil kebenaran Kristus kemanapun kita diutus Tuhan. Nah, begitupun bagian firman Tuhan yang pertama ini. Bagian firman Tuhan yang pertama mengingatkan kepada kita harus memiliki cara hidup yang baik, cara hidup yang berkenan di tengah-tengah orang yang berbeda dengan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya ada alasan yang lain mengapa mereka harus memiliki cara hidup yang baik. Kenapa mereka harus memiliki cara hidup yang benar, yang berkenan? Yaitu supaya apa? Supaya orang-orang asing yang menganut aliran paganisme pada waktu itu. Apa aliran paganisme? Aliran penyembahan berhala. Di Asia Kecil, kita tahu bersama Asia Kecil, ada Efesus dan kota-kota yang lain, ada Laodikia. Mereka terkenal dengan penyembahan berhalanya. Ada di bawah Imperium Roma yang masih kuat dengan aliran paganismenya. Artinya selain itu mereka juga harus supaya orang-orang asing yang menganut aliran paganisme ini tidak dapat memfitnah mereka karena melihat perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya perbuatan baik ini merupakan pertahanan yang pokok, pertahanan terbaik dari orang-orang yang dapat berbuat jahat kepada mereka. Hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia. Tidak membalas dengan apa yang sama. Nah, Bapak Saudara, perbuatan baik, perbuatan yang benar ini menjadi benteng pertahanan terbaik, benteng pertahanan yang paling kokoh dari orang-orang yang dapat berbuat jahat kepada mereka. Yang lebih utama adalah agar mereka kelak dapat memuliakan Allah karena kehidupan yang baik, karena perbuatan baik mereka tersebut. Mereka sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Artinya melalui perbuatan baik diharapkan banyak orang dapat melihat Kristus dalam kehidupan mereka. Ini menjadi pelajaran kita minggu yang lalu pula, saudara. Ketika kita menjadi duta kerajaan surga, artinya kita membuka mata rohani seseorang, saudara. Ketika sesuatu itu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, tapi mereka bisa melihat Kristus ada dalam kehidupan
kita. Itu pun yang Tuhan mau. Itu pun yang Rasul Petrus sampaikan kepada orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu. Supaya mereka mampu membuka mata hati orang-orang yang ada di sekeliling mereka dengan perbuatan baik mereka, dengan kehidupan benar mereka, sehingga mereka pun merasakan hadirat Allah nyata atas mereka. Bukan hanya orang-orang pada waktu itu mereka merasakan berkat saja, tapi mereka juga memberi berkat. Mereka juga membagikan berkat, sehingga orang-orang yang ada di sana pun ketika mereka tidak mampu melihat dengan mata jasmani mereka, mereka mampu merasakan dengan hati mereka. Artinya melalui perbuatan baik mereka diharapkan banyak orang dapat melihat Kristus dalam hidup mereka, dan pada akhirnya mereka juga akan bertobat dan dapat memuliakan Allah juga. Ini menjadi pesan Tuhan yang pertama, saudara. Artinya kemerdekaan di dalam Kristus ada satu hal yang harus dipertanggungjawabkan. Berbeda dari arti yang sesungguhnya, tapi kemerdekaan di dalam Kristus berbicara tentang pengendalian diri, berbicara tentang penguasaan diri. Pesan Tuhan yang pertama mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memiliki cara hidup yang baik, supaya orang-orang di sana pada waktu itu, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita pun mampu melihat apa yang tidak dapat mereka lihat. Mereka mampu merasakan bahwa kasih Kristus itu benar-benar nyata dalam kehidupan mereka melalui saya dan saudara. Begitupun dalam kehidupan kita, saudara. Hendaknya kemerdekaan yang daripada Kristus yang boleh ada dalam kehidupan kita maknai dengan benar. Hidup benar di hadapan Kristus, sehingga orang-orang yang ada di luar sana mereka boleh merasakan kasih Tuhan nyata dalam kehidupan mereka melalui kehidupan saya dan saudara. Bukan hanya mampu merasakan berkat, tapi kita juga mampu membagi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini menjadi pesan Tuhan yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan pasal yang kedua ayat yang ke-11. Apa pesan Tuhan yang kedua? Yang terakhir. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak saudara, kalau bagian yang pertama tadi Tuhan ingatkan kepada kita bahwa milikilah cara hidup yang baik, cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya orang-orang yang ada di sekeliling kita pun juga merasakan apa yang kita rasakan. Yang kedua, Tuhan mengingatkan kepada kita, milikilah kesadaran bahwa kita hanyalah pendatang dan perantau. Kenapa kok kita hanyalah pendatang dan perantau? Bagian firman Tuhan ayat yang ke-11 ingatkan kepada kita, saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus mengajarkan agar kita sebagai umat pilihan Tuhan harus senantiasa memiliki cara pandang terhadap diri kita sebagai orang-orang pendatang dan perantau. Kita memposisikan diri kita sebagai pendatang dan perantau, sama seperti orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu ketika mereka datang masuk di wilayah Asia kecil. Mereka sebagai pendatang, mereka sebagai perantau. Rasul Petrus ingatkan keberadaan mereka. Begitupun untuk saya dan saudara. Bagian firman ini pun juga berlaku bagi kita. Tuhan ingatkan kita bahwa kita ini sebagai pendatang dan perantau. Kenapa kok demikian? Kenapa Pak kok kita disebut sebagai pendatang dan perantau? Artinya sebagai orang-orang yang telah dilahirkan baru di dalam Kristus, yang sudah lepas dari belenggu dosa, lepas dari kehidupan lama kita, dilahirkan baru di dalam Kristus Yesus. Kita dikatakan sudah bukan berasal dari dunia ini. Kita sudah bukan milik dari dunia ini. Ketika kita sudah lepas dari belenggu dosa, ketika Tuhan sudah merdekakan kita dari belenggu dosa, kita sudah bukan dari milik dunia ini. Keberadaan kita di dunia ini sejak saat itu dikatakan sebagai pendatang dan perantau. Makanya minggu yang lalu kita dikatakan sebagai duta kerajaan surga. Kita sebagai warga kerajaan surga. Sejak saat itu, sejak detik itu kita sebagai pendatang dan perantau yang sifatnya sementara, dengan maksud menjalankan misi kerajaan surga. Minggu yang lalu sudah kita bahas sebagai duta kerajaan surga. Mengapa dikatakan sementara? Mungkin kita tinggal di dunia. Kenapa Pak? Kok dikatakan sementara? Ya aku ya tinggal di dunia. Kenapa Pak demikian? Karena keberadaan kita tentunya tidak untuk selama-lamanya.
Kita tidak selama-lamanya ada di dunia ini. Ada masa di mana kita harus pulang ke tempat di mana Bapa kita berada. Bapak saudara, kita ini manusia yang terbatas. Ketika kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, hidup baru, lahir baru, kita sudah bukan dari dunia ini. Kita sudah tidak seharusnya diperbudak oleh dunia ini. Makanya dikatakan kita sebagai pendatang dan perantau. Karena keberadaan kita di dunia sejak saat itu dikatakan sebagai pendatang dan perantau. Yang sifatnya hanya sementara. Tidak ada di dunia ini yang sifatnya kekal. Artinya satu kali kelak ada masanya kita harus pulang ke tempat Bapa kita berada. Dari situ mengingatkan kepada kita, saudara, kita harus memiliki kesadaran bahwa hanyalah pendatang dan perantau. Karena itu, mari kita ketika kita ada di dunia ini, ketika kita menjadi pendatang dan perantau, manfaatkan, kerjakan apa yang harus kita lakukan, mengerjakan misi Kristus di dunia ini, saudara. Artinya kita harus mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi bagi banyak orang yang belum percaya. Karena sifat kita di dunia ini hanya sementara, sebagai pendatang dan perantau yang harus menjalankan misi kerajaan surga. Karena keberadaan kita tentunya tidak untuk selama-lamanya. Kita ada di dunia ini mengemban misi Kristus, saudara. Namun kalau kita perhatikan, saudara, dunia dengan segala kemegahannya, dunia dengan segala kemewahannya, seringkali itu menjadi tantangan bagi kehidupan saya dan saudara. Kalau kita perhatikan dunia hari-hari ini mencoba menarik keberadaan kita agar keluar dari rencana dan panggilan Allah, agar kita keluar dari rencana dan panggilan Tuhan sebagai pendatang dan perantau. Dunia mencoba membuat kita tinggal dan menetap untuk selama-lamanya dengan menawarkan segala kenikmatannya. Dan seringkali realitanya banyak orang yang tergoda, banyak orang yang terjebak dengan kenikmatan dunia, sehingga merasa, oh, aku tinggal di dunia. Bapak saudara, mari kita mengingat kembali keberadaan kita di dunia ini. Ketika kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita ini ibarat seorang perantau dan pendatang, saudara. Yang satu kali kelak kita harus segera kembali ke rumah Bapa kita berada. Dunia menawarkan dengan berbagai macam kenikmatan. Dunia dan penduduknya berusaha menawarkan dan mengiming-imingi kita dengan tawaran-tawaran yang begitu menarik, yang seringkali menggoda diri kita. Ada peperangan kuat dari dunia untuk menghancurkan keberadaan kita dari rencana Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari keberadaan kita. Akan selalu ada ketegangan besar yang akan terjadi. Pilihannya ada dalam diri kita. Ada pada diri saya dan saudara. Apa yang menjadi pilihan kita? Kita yang mempengaruhi dunia atau dunia yang mempengaruhi saya dan saudara? Kita yang membawa dunia kepada hal yang hidup berkenan kepada Tuhan, atau kita yang terjebak kepada kenikmatan dunia sehingga kita pun jatuh ke dalam belenggu dunia? Maka dari itu bagian firman Tuhan yang kedua mengingatkan kepada kita, milikilah kesadaran bahwa kita hanyalah pendatang dan perantau. Apa yang ada di dunia ini sifatnya hanya sementara. Begitupun keberadaan saya dan saudara. Ketika kita mengingat keberadaan kita akan selalu mengingat bahwa di balik kita ada tangan Tuhan yang senantiasa pegangan di atas kehidupan kita. Kita ini manusia yang terbatas, sementara di dunia ini, tidak selamanya. Artinya, mari kita terus belajar memperbarui hubungan kita dengan Allah. Mari kita terus belajar menjaga hubungan kita dengan Allah, mengenal Tuhan lebih lagi, sehingga kita pun boleh memanfaatkan keberadaan kita di dunia yang sementara ini dengan baik. Menjadi pemberita-pemberita Injil yang baik, menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, menjadi pendengar-pendengar firman yang baik, sehingga kita pun boleh menjadi agen-agen Kristus yang benar. Banyak orang boleh dimenangkan, banyak orang boleh mendengar cinta kasih Tuhan, sehingga kita boleh memaknai kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan di dalam Kristus dengan bertanggung jawab. Ada tanggung jawab yang harus kita emban. Memiliki cara hidup yang baik, memiliki kesadaran bahwa kita hanyalah pendatang dan perantau. Bagi saudara, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kemerdekaan yang boleh Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita ini harus dipertanggungjawabkan.
ada hal yang harus kita kerjakan, yaitu mengemban misi Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Memiliki cara hidup yang baik, menyadari keberadaan kita sebagai pendatang, artinya hidup sebaik-baiknya, menjadi agen-agen Kristus sehingga banyak orang di luar sana pun boleh mengenal Tuhan melalui segenap keberadaan kita, melalui Kristus yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah kita mengisi kemerdekaan yang diberikan Tuhan dengan hal-hal yang benar. Merdeka, bebas, bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya. Ada aturan, ada tatanan yang harus kita patuhi. Ada tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan. Merdeka bukan berarti kita bisa hidup semaunya sendiri. Sebab merdeka di dalam Kristus, kita harus tetap taat sebagai hamba-Nya, menjadi hamba Allah. Merdeka oleh karena Dia, kita juga dituntut untuk memberitakan kabar baik melalui cara hidup kita kepada mereka yang belum percaya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini saya rindu kita boleh semakin diubahkan, kita boleh semakin dikuatkan, kita boleh menyadari segala keberadaan kita, bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya bukan berbicara tentang kebebasan yang sebebas-bebasnya, tapi berbicara tentang tanggung jawab pelayanan kita. Artinya merdeka di dalam Kristus berarti kita harus menyadari segala keberadaan saya dan saudara. Hidup berkenan di hadapan Tuhan selama kita masih ada di dunia ini, kita menjadi seorang pendatang. Artinya ada tanggung jawab, ada tugas yang harus kita kerjakan, yaitu menjadi pembawa berita damai. Tapi saudara, biarlah kiranya bagian firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi kekuatan bagi kita yang boleh mengubahkan setiap kehidupan saya dan saudara. Kita boleh menjadi serupa dengan Kristus, menjadi pribadi-pribadi yang terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan kami. Biarlah kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menguatkan setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menyadari arti kemerdekaan yang sesungguhnya, bahwa kami boleh terus ada untuk Tuhan, mempertanggungjawabkan apa yang boleh Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kami, dengan berlaku baik, hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan memiliki kesadaran bahwa kami ini hanyalah sebagai pendatang dan perantau ketika kami masih ada di dunia ini. Berarti tugas dan tanggung jawab kami adalah menjadi abdi-abdi Tuhan, menjadi hamba-hamba Allah yang boleh mengabdikan segenap kehidupan kami hanya untuk melayani Engkau. Kami serahkan setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kuasa-Mu. Baik setiap kami yang ada di gereja maupun setiap kami yang ada di rumah, biarlah kiranya sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan boleh turun atas setiap kami, sehingga kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Kami serahkan pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.